Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam ajmain wa ba'd. Terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan segala telah memberikan segala fasilitas untuk pelaksanaan pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan jaza wa insyaallah kataballahu lakum fil akhirah wa ziyadatan minal amalin salih, amin. Kemudian juga kepada para hadirin yang semoga mendapatkan keberkahan dan menjadikan amalan yang tercatat sebagai para penuntut ilmu, yang mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan para penuntut ilmu dan menyebut-nyebut nama para penuntut ilmu di sisinya Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan membahas mengenai sembelih. Sebenarnya sembelihan itu meskipun kita sudah setiap tahun laksanakan, namun tidak ada salahnya kita mempelajari fikihnya, mempelajari ilmunya, yang mana ini menambahkan kebaikan kepada kita. Fadzakir fa'inal dzikratan fa'ul mu'minin. Pertama memberikan peringatan, memberikan pengajaran, karena sesungguhnya hal itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kemudian sebelum kita masuk, maka kita harus sepakati dulu, Pak. Kita akan membahas fikih itu di atas pemahaman apa? Karena di dalam fikih itu ada banyak mazhab. Nah, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali yang masih hidup, yang masih eksis sampai hari ini. Ya, termasuk juga mazhab tarjih atau mazhab zahiri. Alhamdulillah, yang saya pakai sekarang mazhabnya mazhab tarjih atau mazhab zahiri. Ya, karena cenderung sama dengan yang dipakai di Muhammadiyah. Karena saya pegang putusan tarjih ini Munas 28 Palembang 2014 tentang tuntunan korban, TJA nomor sekian dan seterusnya. Saya dapat dari Ustadz Joko ini. Maka kita pakainya ini, Pak. Ya. Tarjih. Jadi kalau ada yang beda nanti dengan jenengan belajar di masyarakat, di tempat lain, di pondok atau di kampung, maka berarti ini beda server saja gitu. Nah, nanti silakan ditanyakan, kita diskusikan. Kita masuk kepada hukum yang permasalahan yang pertama tentang hukum. Jadi memang di dalam hukum kurbanan itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Ya. Jadi perbedaan itu tidak usah terlalu dipermasalahkan di masyarakat. Kayak sugih orang tahu kurbanan, ya mungkin mawon. Karena mungkin dia berpendapat bahwa kalau sudah pernah kurban sudah gugur kewajibannya. Ada yang kayak kok kota wong randuwe kok kurbanan terus, mungkin dia berpemahaman hukumnya wajib. Kemudian kita masuk kepada kriteria binatang yang boleh disembelih atau kriteria binatang yang larangan, maka kebalikannya adalah yang boleh disembelih. Pertama, larangan itu dia tidak boleh buta, Pak. Nah, dalam bahasa Arab itu namanya aurok. Aurok itu napa nggih bahasa Jawa niku PC. PC niku cacat mata. Ya, satu saja tidak boleh. Apalagi dua. Ya. Ternyata medeni ya. Belah kali. Nah, ya aurak itu buta, apa PC? Nah, kata para ulama
wal amya min babil aula. Sedangkan buta maka lebih-lebih tidak boleh. Nah, maknanya buta itu napa? Yang menjadi kata-kata para ulama min babil aula, yakni matanya niku utuh. Nggih ketok kabeh. Nggih putih wonten irenge wonten, tapi ketika disodori pakan itu dia nggak mau makan, nggak wonten weruh. Dan dituntun itu nabrak-nabrak. Itu nggak boleh sama sekali. Ya. Jangan kemudian beranggapan bahwasanya kan sing ora oleh itu cacat mata. Berarti nek motone utuh ning ra weruh masih boleh. Ini malah lebih nggak boleh lagi. Wong cacat mawon, cacat sak mata sijine iso weruh kowe ra oleh apa meneh ora loro-lorone ra iso weruh. Yo. Kemudian yang kedua yang sakit yang nampak sakitnya. Kemudian yang pincang. Nah, pincang ini kalau pincang saja tidak boleh, berarti kalau nggak ada kakinya, hilang salah satu atau patah salah satu berarti min babil ula. Lebih-lebih lagi tidak boleh. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hewan yang kurus kering, yang tidak ada dagingnya. Kata Nabi SAW, latan tidak ada sungsungnya. Ya. Buat untuk salah sana, oh nggak tengkleng kok aku, jangan. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Yang gemuk, kemudian yang bertanduk, jantan berarti, kemudian yang warnanya putih. Kemudian ada hitam-hitamnya. Ada yang mengatakan yang penting ada hitamnya. Tapi ada juga yang mengatakan, dan ini Sahih juga, di mulutnya ada hitam-hitamnya, di mata ada hitam-hitamnya, kemudian di kaki juga ada hitam-hitamnya. Nah, apakah harus jantan dan betina? Lebih baik yang jantan, karena yang paling utama yang jantan. Meskipun kalau betina itu sah. Jadi kalau ada warga kita yang korban binatang betina itu sah. Nek meteng kok piye Mas? Ya enggak masalah. Ya nanti tinggal pakai madzhab apa. Kalau misalnya pakai madzhab yang paling aman, kalau disembelih keluar anaknya masih hidup, sembelih juga. Tapi kalau anaknya ikut mati, maka anaknya itu boleh dimakan. Karena ada hadis riwayat Ahmad dan juga selainnya, sembelihan induk itu sembelihan anak juga. Nah, kemudian binatang dugul. Dugul itu juga masih boleh. Yang tidak boleh kalau sengaja digawe dugul. Diketok tanduknya itu malah tidak boleh. Kemudian yang masih boleh itu binatang yang dia dikebiri. Dipotong torpedonya itu malah boleh. Dipotong satu atau dua, atau dari lahir dia kurang satu, jadi sanglir, itu boleh untuk kurbanan. Wong wedok wae oleh pemenang ono siji lanang. Dipotong dua-duanya saja boleh. Yang tidak boleh itu kalau yang dipotong adalah kelaminnya. Ya. Jadi menggemukkan binatang itu ada banyak cara. Di antaranya dipotong kelaminnya, ada yang dipotong testisnya atau torpedonya. Itu masih boleh. Ada juga yang dipotong ekornya untuk penggemukan, seperti kambing ekor tebal itu untuk penggemukan dia dipotong ekornya. Adanya di mana ini? Adanya di dalam rincian madzhab. Oke, ada di dalam rincian madzhab. Mas, aku orang tahu krungu seperti itulah. Mungkin dulu belajarnya baru kitab yang dasar, belum kitab yang tebal-tebal. Kalau di kitab yang tebal-tebal ada rincian sampai detail Pak di sana. Sampai disebut nek ono sungune, ning sungune coklek sithik batasannya seberapa, itu ada. Ada yang mengatakan sing penting orang nganti separuh, sing penting ora luwih saka 2 portelon. Nah, macam-macam. Nek diketok kupinge piye? Yang penting tidak lebih dari setengah. Ya. Karena ngeten Pak, jangan dibayangkan seperti zaman sekarang. Di zaman dahulu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, niku mboten nonton jenis binatang itu di kandang itu yang gede-gede tidak ada.
Lah untuk tahu antara satu dengan yang lainnya apa? Itu cuma dilukai di telinga, diiris telinganya atau dicuwek di sebagainya. Itu nek nggonku berarti sing kupingnya bolong kabeh, bolong tengen. Sing nggonku sing disuwek, sing nggonku seperti itu. Dan tidak ada binatang itu kok dikencang. Makanya ada yang namanya takyin. Takyin binatang itu kalau orang menginginkan kurban itu dikeluh, itu tandanya mau dipakai untuk kurban atau dikencang. Ya, namanya takyin dengan kolaid, dengan ikatan. Terus kalau kambing itu pun ditaleni di gulune, itu di zaman dulu itu artinya itu mau dipakai untuk kurban karena mereka ingu wedhus niku diculke di padang gembalaan. Ya mau dibayangke wedhuse mung 5 ndak. Wedhuse 200, 300, bahkan unta ada yang melihara 100. Ngene jenengan bayangke mawon nek dikandangi unta 100 niku enggak sak kelurahan mungkin nggone. Ya. Nah, itu sehingga di masa ini kita harus bisa pahami itu. Sehingga kenapa kita sampaikan? Jadi ketika terjadi permasalahan bagi panitia kurban, kok ada binatangnya niku sudah wis dituku, wis garek beleh, ming le ngedunke saka truk kok mlumpat qadarullah sungune kecantel, kemudian sikile putung atau tarung tanduk-tandukan apa maksudnya? Sundang-sundangan dan sebagainya itu kalau sudah masuk dia ditakyin itu tidak masalah. Dan juga harus jelaskan kepada sahibul kurban kalau jenengan sudah takyin di pasar sudah beli, sudah diserahkan kepada panitia. Ini loh wedhus sekarang dibeleh. Maka sudah masuk takyin itu harus disembelih meskipun terjadi terjadi tadi kecelakaan nanduk dan sebagainya. Kecuali mati bengi. Niku kleru mangan talok londo misalnya atau telo tahun dan sebagainya. Itu baru itu harus diganti. Nah, diganti yang sama. Nah, bahkan di dalam sub fikihnya nanti binatang yang sudah ditakyin itu tidak boleh diganti dengan binatang lain, tidak boleh raleh didol, raleh dibah, raleh dikeke kecuali disembelih atau diganti yang lebih baik. Atau diganti orang lain, misalnya penguasa diganti dengan binatang yang lebih baik. Misalnya jenengan pun takyin duse niki. Terus wonten wong sugih weruh, oleh mung kurbanan duse kaya sing kurban kaya wong nyenen kemis enggak. Tak juli sing lemu ora. Nah, ini baru boleh. Ya. Namanya takyin dalam fikih. Nah, kenapa kita sampaikan jangan sampai Pak nanti wis sewengi ra turu nunggoni sapine tarung, semune bodal, esuk-esuk ketua panitiane ngamuk-ngamuk, padahal membengi turu nang omah nih. Rangan sing ketak-ketik nunggoni tenganu, mung waton esuk-esuk nyalahke. Piye iki kowe kudu ngijoli, tahun ngarep niku pun mboten dadi panitia. Nah, sohibul kurban juga, waduh, kurbanku ketompo ora, soal pilih kutu bos apik luarang 17 juta. Nah, kok sungune tuh. Nah, kalau sudah ditakyin itu tidak masalah. Nek gampangan itu dalam nek hujai wong belajar fikih, lha apa sungune dipangan ngoten temen. Kalau tidak dimakan, maka setelah ketika sudah ditakyin itu sudah masuk ke dalam rangkaian tinggal nyembelih saja. Orang urungo ya sungune mung diguang kan ngoten niku. Nah, jadi kenapa kami sampaikan karena bertahun-tahun saya keliling masyarakat sering terjadi seperti ini. Oh, nek sikile anu piye? Nah, selama sudah ditakyin maka tidak mengapa. Ya. Kemudian kita oh ya, kenapa? Kalau binatang majer juga boleh, Pak. Karena sing digawi mandul saja boleh, napa boleh pun mandul. Ya, kecuali kalau dia mandul karena terlalu tua sehingga seluruh giginya habis.
Kan kambing niku atau binatang niku kan dari gigi seri ke gigi poel niku 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian utuh nggih 8 kalau nggak salah. Bar niku mungkin kelong melih. Maju entek. Nah, nek pun hilang kabeh itu ndak boleh untuk kurban, tapi itu boleh untuk disembelih. Tangguh lho gitu. Nyon sewu niki rada asistennya rada kacau niki. Nah, persiapan hewan kurban. Lama mati. Siapkan tempat transit, perhatikan kesejahteraan, periksa kondisi tubuh ternak, istirahatkan dan tenangkan, puasakan, usahakan tempat penyembelihan jauh dari penambatan hewan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semua hal yang disebutkan di sini ini bertujuan untuk pertama menjaga kualitas produk. Menjaga kualitas produk. Tiang mawon manawi stres niku akeh sambate. Mengurus tanggal tua, wayang bayar sekolah, wayang bayar cicilan dan sebagainya, pemerintah motor tidak ganti ban, ganti oli, ono sumbangan. Niku terus mungkin sing ngaku masuk angin lah, sing mumet lah, sing lawak rapena. Nah, ternyata stres itu berpengaruh kepada tubuh. Nah, kalau dilihat tadi, janjane kan enggak boten ngopo-ngopo, wong yo mangan yo tetep doyan. Tapi kenapa mengaku badannya enggak enak? Karena ternyata ada zat-zat dalam tubuh itu yang keluar karena stresnya pikiran. Sama dengan binatang, Pak. Ketika binatang itu mengalami stres, maka dia mengeluarkan hormon-hormon tertentu, enzim-enzim tertentu yang itu tidak cocok dengan tubuh kita, nggak baik dengan badan kita. Maka ketika binatang itu dibuat senyaman mungkin, nah hormon ini tidak keluar, maka kualitas daging akan terjaga. Maka Juleha itu mengajarkan 4 huruf sakti, Pak. Spiandel nih, asuh. Oh iya bener ya. Asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Aman dikonsumsi, tidak berbahaya. Kemudian sehat, kita memang makan binatang yang betul-betul fit, utuh, dia tidak tercampur dengan zat-zat yang berbahaya lainnya, dan itu dipastikan halal secara syariat. Maka semua hal ini, perhatikan kesejahteraan, periksa kondisi tubuh ini untuk menghasilkan produk binatang sembelihan yang itu maksimal. Maka di antara caranya, nyun sewu, panitia itu harap menganggarkan memanggil mantri. Kalau sakit di dokter jajane, nek mboten nggih mantri hewan untuk mengecek apakah binatang yang mau kita sembelih itu sehat atau tidak. Karena ada beberapa informasi yang kami peroleh itu kadang binatang-binatang yang terpapar penyakit berbahaya niku didol murah. Kadang blantik niku wah ngerti rada murah. Dijukuk. Nah, nanti kemudian kadang diobati, tetapi pengobatan ini ada jedanya, Pak. Jenengan kan betul ngerti niku. Misalnya binatang kena LSD, kok LSD? Ya benar ya, penyakitnya LSD ya. Lato-lato niku. Itu diobati, sembuh. Jenengan bisa memastikan antibiotik di dalam binatang itu hilang. Nek mboten berarti jenengan nyembelih binatang sing ketoke sehat, ning janjane jenengan dahar daging sing isine obat. Nek terus bingung mulai. Ini kan petani melon, petani lombok. Nah, itu saya tanya, semprotan lombok itu hilang dari buah lombok itu berapa hari? 2 minggu. Nah, niku nek sing tuku bar disemprot 2 dina kemudian ngerti mboten niku? Enggak tahu. Kita makan obat, sama dengan binatang sembelihan, Pak. Niki
Makanya kadang kalau ada anggaran di situ ya, jadi sampaikan ke pengurus masjid itu kepada jamaah, infak itu tidak hanya tinggung keramik, nggo gawe tower, nggo gawe kamar mandi, masjid itu di apik-apik, tapi jamaah geringen jeneng gawe dan sebagainya. Jangan. Ya, ada anggaran untuk kesejahteraan hewan untuk kurban. Iki tahun ini dianggarke yo 500.000 nggak bayar dokter minggu ngecek. Dicek, oh niki anu Pak, pernah kena LSD tapi nek tanda-tanda seperti ini biasanya sudah 3 bulan yang lalu, berarti sudah tidak, insya Allah lah tidak ada bekas antibiotik di dalam tubuh binatang. Ya. Kadang kita boten memperhatikan sampai ke situ. Mungkin terus aku kan dari bareng mangan daging wedhus kok terus mumet. Aku nek bar kokian sapi kok terus awakku ra penak. Yang disalahkan justru malah ibadahnya. Puasakan hewan itu fungsinya diantaranya Pak untuk membersihkan rumen bahasa Jawa apa? Brodot, ya. Rumen atau brodot itu biar bersih. Kadang panitia niku mboten sing paling mboten dianggep paling mboten kanggo niku sebagian napa? Ngumbah brodot. Wes wabote raja Pak diguang, percaya mboten niku. Nek ngetokke brodot sapi niku sing kebuak pakan wabote raja mak tekan gone ora urung diguang. Ya, maka puasakan. Jangan punya pemikiran seperti ini. Oh, so arti boleh mesake dipakani warak dikuwobor. Niku sing bagian ngangkati brodot setengah urip niku. Ngangkate abot. Padahal bar tak durki kolonjono tak tukoke rong truk misalnya. Jangan, justru jangan dikasih kolonjono. Kalau mau ya berikan air minum saja. Ya, nek ketok lemes kasih gula Jawa. Itu. Biar lambungnya brodotnya bersih, mudah dikerjakan. Dan juga sebenarnya kalau binatang itu mboten warak atau lemes itu nanti di napa-napa ini ku rada lulut. Kaya nek diposone kok ora mung klumbrak-klumbruk to. Ya, niku digawe ngoten niku. Nek warak mengar nyundang terus. Nah, kemudian yang keenam, usahakan tempat penyembelihan jauh dari tempat penambatan hewan kurban. Itu tadi kembali kepada stres. Wong awake dhewe niku ora kancane dantem yen mrene dedeg kok. Ora tabrakan mrene dedeg. Melihat darah muncul rasa stres dalam diri kita, sama dengan binatang. Maka di sini kalau ini tadi saya tanya-tanya sapi di sebelah utara, sembelihnya di sebelah utara. Jadi binatang yang disembelih tidak tahu. Ini sudah bagus. Jangan sapi misalnya sapi 10 di situ diburuke di situ sebelah, jejere buruke nang ora sebelah. Semuanya melihat. Itu stres semua, Pak. Ya itu tidak benar itu. Nah, niki contohnya yang nggih mboten satu dua tundangke tendo manten barang ngeten iki janjane nggih. Nek turah dana mboten napa-napa nggih mboten kudu. Niki men contone mawon. Ini buatan Ustaz Halim ini. Nah, kemudian ya, menyembelih tadi sudah disampaikan di prakteknya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Adab pertama, jangan mengasah pisau di hadapan hewan. Niku nek kewane saged ngomong ngerti najeng dibelah niki. Lah mau ki ngopo oleh ngesah saiki kan ngoten niku. Ya. Wayahe belah malah ngesah. Jadi asah itu dipastikan. Ya. Dan nyun sewu ini saya masukkan kompetensi dalam juru sembelih halal. Pak, nyun sewu. Tidak semua pisau itu sama. Ini jangan nyileh pisau ya. Karena sering Pak, jamaah kita yang di masjid niku pokoknya pisau selot dinggo bacok balung karo dinggo ngiris daging. Waduh,
Peso ngrep-rep brambang digawa nang masjid dienggo ngiris daging. Nggih napa mboten? Nah, pisau sembelih seperti ini awis Pak nih. Pisau beliau ini buatan Jerman. Niki nek dientukke balung dituthukke. Kale pisau rego 70.000, apik 70.000 Pak. Ya, ini karena memang nggak kuat. Ini namanya pisau butcher. Skinner, nyilih Skinner. Karo boning. Ya. Terus ini pisau Skinner, Pak. Skinner ini nggih boten cocok direp-rep. Karena dia memang fungsinya yang tajam di bagian depan. Ya, hanya untuk menguliti saja. Kadang ada nek nguliti ojo nganti bolong kulite. Tapi pesone ngagem sing ngeten-ngeten iki, Pak. Sik luncup-luncup ngeten iki. Nggih bolong. Maka tempatkan pisau pada tempatnya. Niki kan gerakan ngeten iki. Nah niki bolong karena saking landepe niki. Ini mboten bolong karena tidak ada ujung lancipnya. Tapi jangan juga kebalik. Untuk menurunkan daging pakainya pisau brambang. Ini Rayan, pisau brambang. Master Chef. Nah, pisaunya seperti ini Pak, kecil-kecil. Pisau konter gede 400.000 lah, ngopo. Karena memang fungsinya itu ini untuk nyoblos ke dalam karkas, ke dalam daging. Kemudian mepet di daging, di tulang, kemudian digeser. Jadi beda-beda Pak fungsinya. Makanya kalau saya selalu mengatakan nek pemahaman peso itu podo karo ibu-ibu PKK, ampun nyekel pesone wong liya. Nah, sama dengan istri saya punya peso macam-macam, anggapannya podo. Nanti peso masuk dapur rusak, dia masuk, katanya untuk apa? Kajarimu pesomuan peso juleha, peso larang. Berarti yang iso nggo bacok balung, waduh. Terus dodo nih. Ya. Jadi peso itu juga berbeda-beda. Dan sapa yang paling keramat nih Pak, peso sembelih. Ya, dia tidak boleh sama sekali untuk selain dari nyembelih. Ya, karena apa? Karena peso sembelih itu mahal hanya untuk mempertahankan bahwasanya dia bisa tajam maksimal. Ya, nah, itu nanti di ilmu metalurgi, itu ilmu besi, di ilmu ilmu bilah. Jadi untuk mempertahankan ketajaman ada baja-baja tertentu yang dia itu strukturnya bisa rapat dan tajam. Kalau liane ini nanti diasah niku ora tambah landep nih tambah kedul. Ada yang seperti itu. Dan juga ada aku tuku peso larang-larang nang pandi. Neng kok tinggu gampang ngedol. Panjenengan pesone napa Pak? Peso karbon yang ditempa ternyata. Peso karbon yang ditempa itu biasanya mudah nempel lemak. Nek pun nempel lemak ketul. Maka lebih baik pakai napa? Malah peso-peso yang stainless nih kok. Itu lebih tahan terhadap lemak. Karena kadang pemahaman di Jawa itu, wah sini apa itu nanti suka rel sepur zaman Londo. Nah itu iya, untuk nyembelih tajam Pak. Tapi kalau untuk ngeris daging, enggak, karena dia akan menempel lemak. Okay. Kemudian 2, tidak menyakiti hewan kurban. Termasuk tadi ada yang apa? Mau loh, diseloroi. Nah, ntar ini saya carikan Pak. Wah, niki Pak. Niki kinten-kinten dong, ini yang sewu niki. Jenengan sukunipun sukani blandar ngeten terus tidak pripun rasane. Jadi kadang binatang niku meronta-rontan itu lorone itu teng pundi-pundi. Ya nang sikile loro, ya nang gurune loro, nang endi loro. Niki malah ditumpaki ngeten niki. Sekatoke paling gleling niki kowe. Nggih enten teng mriki. Nggih teko wonge.
Ya. Diseloroi, ditumpaki. Wah, ini mantep banget nih. Lain narik. Padahal yang benar itu kalau mau narik dimasukkan ke sini. Dan tadi sistem Burli, sistem squeeze itu fungsinya nih Pak. Di sini tuh ada otot, ketika dia ditarik di sini, maka dia napa nggih basane nglolosi. Kambing saja tadi ditarik napa? Kados nek ade genggen terus ajeng tiba nika. Ngoten niku. Ya, kembali ke depan. Oke. Nah, tidak menyakiti hewan, Pak. Dan hewan itu salah satu mukjizat napa? Ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa ibadah sembelihan itu bahimatul an'am tidak boleh selainnya? Karena 4 jenis binatang inilah yang paling mudah sembelihannya. Gajah niki cobi. Jenengan kan boleh gajah angel napa mboten? Rekoso. Boleh jerapah, ya rekoso. Napa boleh? Boleh kidang lah tak nguyak rekoso boleh. Makanya 4 binatang ini mereka adalah paling mudah. Sehingga Allah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan mudah. Ya. Kenapa kita nggak disyariatkan boleh banteng, rekoso toh nggih? Tapi sapi saja. Ya. Karena memang dari 4 binatang ternak ini dialah yang paling mudah. Bahkan bagi juru sembelih halal kalau pas ujian itu Pak, itu yang paling angel napa? Nyembelih itu. Dari seluruh binatang yang kita makan, ayam Pak. Ayam lebih susah daripada nyembelih kambing. Niku. Saya pernah waktu ujian itu saya nyoba 2 kali Pak. Sembelihannya benar, cuman kebelandangan. Ketika diproses potol Pak. Karena kemantepan. Ya. Teman saya 6 kali potol terus. Yeah. Nah, tidak menyembelih di hadapan hewan lain. Tadi sudah berpakaian menutup aurat. Ya, ini berpakaian menutup aurat. Ini adab ya Pak. Tidak berhubungan dengan halal tidaknya binatang sembelihan. Nah, kemudian handling. Nah, kita berpegang pada unen-unen wong Jawa, nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Tadi disebutkan ada pemegang kiri kanan. Ya memang Pak. Fungsi pemegang di depan itu untuk memberikan stimulan kepada sapi untuk dia sibuk dengan bagian depan sehingga tidak memperhitungkan kalau di belakang ada orang sedang ngencang. Karena tadi disebutkan pandangan sapi itu nyamping ya memang ada pandangan stereo dan ada pandangan mono. Ya. Pandangan stereo itu 2 mata berfungsi bareng. Nah, pandangan stereo itu menghitung jarak, bisa menghitung jarak. Sedangkan pandangan mono itu tidak bisa menghitung jarak, tapi mengetahui keberadaan. Nah, makanya tadi disebutkan nek sampai disenggol nopo buntut sapi. Nah, karena memang pandangan mono tidak bisa menghitung. Lah sapi itu ngitung jaraknya gimana? Senggol ke buntut deh. Nek jenengan kesenggol buntut kok randang pindah, berarti hitungane niku nek ketendang mesti kena. Kesepak mesti kena niku. Nah, kemudian juga ketika sapi itu menggerakkan atau memindah telinga. Karena nek ngetkemburi kan ketutupan kuping Pak niku. Nek kupingnya digeser berarti niku pandangannya ke belakang. Ya. Nah, niku. Tenang, percaya diri, batasi petugas. Menjauh Pak, handling nuntun sapi niku tiyang pinten? Yang kalih nggih. Nek pas aja ngebroke niku ada jargon yang salah kaprah. Ojo nggo klambi abang. Kondakne sapine ngamuk giras. Padahal matador niku kadang ngangge warna kuning, ngangge warna pink, biru. Karena pandangan sapi itu adalah monokromatik. Pandangannya
mau ngerti ini niku ireng kali putih, kali abu-abu, remeng-remeng dan sebagainya. Nah, maka sapi itu lebih merespon kepada gerakan. Kalau terlalu banyak orang maka sapi itu akan waspada. Napa mulai sapi ini niku jarang kambah wong. Lah niku sing golek sapi, wah aku untuk sapi apik banget. Nanti nang Gunung Kidul niku nang tengah alasan niku nek saya biasanya malah terus waduh. Karena sapi hanya diakses oleh pemiliknya. Daerah tahu ngerti sejenenge kutha kaya ngopo. Ono motor lewat nanti sapine pun wedi. Ya. Napa boleh nonton ciri-ciri napa boleh mungkin oleh selawat oleh takbiran nganggo horen mantep gede-gede niku darake teng sapine. Sapine jolo-jolo malah ciri-ciri do keplok-keplok tambah gila to. Nah niku panitane kowe sapine seneng arep dibelah kaya mlebu surga kok. Nah niku sajen boleh mah deg-degan niku wah iki nek ngamuk bubar malah. Ya. Nek munggah masjid mun nganu nggih. Paling ning do gayeng nek mlebu omah dadak tombok omahe wong niku. Nah, maka batasi petugas, ya, perlakukan ternak dengan lembut, kenali perilaku ternak, jangan takut, jangan ragu, jangan kasar, jangan berisik, jangan terlalu banyak gerak, jangan menakut-nakuti hewan ternak. Nah, mulai kadang ciri-ciri disebelahi, sapi ini dituntun pun disebelahi. Tapi juga jangan diusir Pak anak-anak kecil itu. Karena generasi penerus kita itu mereka kecil harus dididik wediro getih. Nah, sesuk terus apa? Sesuk korbanane cateringan wae lah. Nah ini Pak pandangannya Pak, blind spot ini kick area, pandangan sapi ini ke depan, kemudian ini yang mono itu segini. Nah ini koordinasi lewat saja peralatan. Ya, kita masuk ke peralatan. Tadi sudah saya singgung di awal. Pisau ada macam-macamnya, kemudian tali. Nah, yang saya Pak, tali itu kalau tali untuk ngencang kaki itu jangan panjang-panjang, cukup talinya 2 meter. Kemudian untuk burli itu minimal 10 meter. Untuk burli itu 20 meter, untuk rope squeeze itu 10 meter. Kalau tadi pinter meter nih Pak? Katanya buatan di meter di kilo nih kalau ditimbang. Ya. Ya artinya 20 meteran. Berarti itu tali untuk burli Pak. Ya, jangan terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang juga mengganggu pekerjaan kita. Dan diameternya diperhatikan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. 10-16 mm itu ideal. Jangan dibawanya. Ampun mulai nyaut tali memeyane bojone digawa teng masjid. Ampun Pak. Karena itu licin. Ya, licin di tangan. Kalau kadang itu melukai tangan kita. Nah, kemudian yang penting Pak, kaos tangan anti gores. Terutama operator kepala. Nah, tadi belum bisa disebut nggih. Nih. Tim sembelih 4 orang, 1 jagal, 1 handle, 1 perbah, 2 pengikat kaki. Nah, handler itu pemegang kepala. Dan ini antara si jagal dengan operator kepala ini kudu sinkron. Tadi disebutkan nyepeleke nanti dilepas, mending Pak itu nek dilepas mek pesone yang anjing. Kalau Ustaz Halim itu pernah terjadi. Jadi itu rada guyon, kemudian kepala itu lepas, tanduknya itu nyaut klambi Pak, nyaut kaos Pak. Ya untung yang kena kaosnya, yang robek kaosnya. Nek dodone sing robek, bablas itu. Ya. Jadi jangan. Ya. Non sewu juga para ahli hisab, ya ini yang menjadi nopo nggih? Ini tukang ngeses nih Pak, ahli hisab. Niku kalau bekerja kita profesional, benang pabrik ora oleh nyambut gawe rudut maksud
ibadah karo udut. Ya. Maka ketika mengurusi sapi itu nanti rokoknya nanti dulu. Kadang tangan siji karo sijine ngeceki ngeten iki. Atau kalau enggak di mulut gini. Aku begitu kan napa refleks ngelek kancane. Ini lepas. Sapi ini keselamat tambah. Ya. Ini ada di mana? Di Julia dibahas, Pak. Di kompetensi 4 namanya K3. Keamanan dan keselamatan kerja. Ada, Pak. Jadi Julia Pak angel menurut iya Pak angel. 13 kompetensi atau minimal 12 kompetensi kita harus kuasai. Ya, jadi dan yang sewu, kenapa standar kerja orang Indonesia itu susah diterima oleh orang luar negeri? Di antaranya karena itu, Pak. Nggak bisa profesional bekerja gitu. Apa-apa nyambi nukang yo nyambi rutut, belah yo nyambi rutut, masak yo nyambi rutut dan sebagainya. Jadi nggak bisa menempatkan istirahat kemudian merokok dulu, nanti balik kerja lagi. Itu kadang kita nggak bisa seperti itu. Ya, nyun sewu, memang keadaannya kejadiannya seperti itu. Nyun sewu, jenengan tinggal 5 won, pegawai teng pabrik rokok ini kan nyambut gawe ring-lintingi mboten lain rokok, Pak. Mboten nonton rokok saukae mboten dudut, Pak. Leudut mungkin nek pon pas istirahat. Profesional nih, Pak. Ora dikut padahal rokok akeh pirang-pirang niku. Cukup siji mboten konangan ini. Ya. Karena ada banyak hal-hal yang itu berisiko. Nah, ini alat-alatnya, Pak. Tali, pisau, nah, honing. Ya. Ini namanya sharpening, Pak. Pisau seperti ini ngasahnya cukup dengan alat seperti ini. Dan makanya cukup gini saja. Niki mboten gaya, Pak. Niki ngesah niki. Ya. Nah. Kenapa kita Juliha menggunakan seperti ini? Yang sewu, Pak. Kalau wungkal siji tinggal wong 5. Pesone gampang gedul. Agek temandang ngasah, kadang ling ngasah antri. Niku ling ngeleti kalau ling ngasah suwe ling ngasah, Pak. Akhirnya nopo? Akhirnya itu menimbulkan nopo? Bukan kontaminasi, Pak. Kesuwen. Nah, maka nyun sewu, ini juga dilematis. Kalau diminta jamaah itu tuku peso dhewe kok pesone larang. Nek ditukake masjid kok pesone sesuai hilang. Nah, itu adanya nanti di manajemen, Pak. Nah, pisau itu dikasih nama, kemudian siapa mau mengambil harus tanda tangan sebut nama, nomor pisau yang dipakai dan harus kembali ke orang ijoli, seperti itu. Harus tegas, Pak. Karena sangat-sangat berpengaruh. Pisau yang tajam itu sangat-sangat berpengaruh dengan bekerja. Jadi pisau-pisau seperti ini, kalau pisau sembelih misalnya, seperti ini tidak diasah, nyembelih sapi, bahkan sampai 20 sapi nggak usah ngasah, nggak masalah. Yang ini dewe kan kadang pisaunya bar beleh ngasah. Nah itu beleh kalau ngesah, suwe ngesah. Ya. Kemudian seperti ini itu ngelet ini 40 sapi, 40 kambing, dia nggak perlu diasah. Selama dia tidak nabrak tulang atau salah dalam menggunakan. Nah, yang paling sering diasah itu cuma ini, Pak. Pisau boning, karena memang dia ditabrak tulang. Oh, ditabrak tulang, Mas? Ya, untuk ngambil daging kan dipepet ke tulang. Kalau nggak mepet tulang nanti timbangannya mboten dadi. Basa Jawa itu lakani. Teklakan. Itu tidak. Nah, kemudian kepala hewan kurban didongakkan dengan tumpukan tandu di bawah. Kemudian personel letak sayatan. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Satyani, guys. Nah, kemudian kita kembali masuk pada titik pelaksanaan penyembelihan. Membalikan hewan ke arah kiblat, rusuk
kiri menyentuh tanah. Ini untuk kambing. Untuk sapi sebisanya Pak. Kalau sapi itu sudah jatuh, kalau memang susah untuk digeret ke sana kemari jangan, karena tidak diharuskan. Yang disebutkan dalam hadis secara dohir itu yang dikiblatkan adalah kibas atau kambing jantan. Dan jangan dibayangkan lewat orang Arab itu kayak diri. Orang Arab itu besar-besar. Mereka menghadapi kambing kibas seperti kita menghadapi kambing tadi. Semi kakaknya cepel. Kita tapi orang jalan gitu loh. Junjung bisa, karena bisa memang disebutkan kalau dia sudah angkat, kemudian jatuh. Kalau sapi jangan, kalau memang sudah jatuh seperti itu jangan direda. Karena terjadi di salah satu tempat masih di Bantul 3 atau 4 tahun yang lalu, gara-gara ketekak mati. Disebut ya ada. Jadi kalau sapi, nah, makanya bagaimana caranya? Saya tadi lihat pertama datang langsung lihat itu sudah bagus. Jadi tempat menyembelih di depannya dikasih angkor, ya angkor tempat mencari. Jadi ketika datang, kalau saya bahkan, saya di tempat itu saya kasih karabiner aja. Kemudian tali panjang lewat situ. Nah ketika sapi itu dituntun, ada teman yang saya minta untuk ikatkan di situ. Sehingga kalau sapi pun ngamuk, penahannya itu di situ, di angkor itu. Dia diluri bu, atau ditarik dua sini sampai sapinya itu mendekat, tarik lagi sampai sapi itu betul-betul mendekati dan tunggu. Karena kalau sapi itu sudah nunggu, tenaganya sedikit berkurang. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim ada minta walaka anni alhamdulillah, minimal bacanya Bismillah. Kalau untuk kurban Bismillah Allahu Akbar. Kalau tidak hafal yang belakang ada minta ini tidak harus, tidak baca juga tidak apa-apa. Yang penting itu Bismillah ini. Allah Akbar ketinggalan dendam. Nek lali sakit grogi ini pertama kalinya boleh lali kamu ucap Bismillah tidak ada masalah. Namun terus kakek anyaran sinau tahun ini boleh lali namanya Bismillah terus diharapkan kalau jadi selalu dia pun nyata pun Bismillah ini saking sepanjang aja boleh bacaannya terubah. Yang salah itu kalau nggak boleh itu kalau banyak berliannya demi nama apa gitu. Bahkan nyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Demi nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak boleh. Kalau jadwal saya baca sholawat dalam madhab Syafi'i ada, dalam madhab saya madhab Hambali tidak, madhab Tajud juga ada. Dan kapan membacanya Bismillah ketika gerakan pisaunya. Kalau membacanya sebelumnya juga boleh sebenarnya, karena itu masih satu rangka dalam ini. Ampun tidak angel waktu ini. Kemudian tadi ditanyakan besok itu kalau diangkat bagaimana? Nah ini ada beberapa kejadian bahwa besok itu bisa terangkat. Pertama, karena sapinya itu atau binatang sebenarnya itu ini dia boleh jadi oke ijek dan sebagainya. Bisa jadi karena pisaunya kurang tajam, kemudian dipakai itu mungkin di luar, sehingga pisaunya terangkat. Ini apa salah balikan lagi? Karena masih sering masuk di masyarakat itu nek pisaunya diangkat haram. Ya nek pisaunya boleh rupamu, kemudian kita tolong dinongkas kan sampai kosong kan itu. Maka sempurnakan. Ada yang ganti pisau begitu juga ada. Nah, yang kedua karena permasalahan pisaunya. Pertama pisau itu tumbul atau pisau itu patah, nah atau jatuh, maka itu ganti pisau Pak. Saya pernah dengan beliau, pisau saya itu ternyata nggak tajam,
Karena seperti kita tadi beli di tempat lain, habis itu datang kita beli lagi, datang di tempat apa, sapunya besar, saya lempar ke saya ganti. Jika ditanya, kita jelaskan seperti itu. Karena masih satu rangkaian menyembelih. Kalau tadi disebut beliau ditinggal ngopi, nonton telepon, itu bukan rangkaian menyembelih. Kalau menyembelih, mengganti pisau, menyempurnakan sembelihan itu kan masih satu rangkaian menyembelih, maka itu tidak mengapa. Para ulama menjelaskan yang disebut dengan ta'dib, menyiksa itu kalau melepasnya pisau itu sengaja untuk membuat binatang merasa sakit, bukan lepas kemudian dikembali. Jadi, dan saya sampaikan sekali lagi, pisau terangkat itu bukan kemudian menjadi haram. Masih itu. Kalau mau rujukannya, nanti kita bilang kita di rumah saya. Saya yang bawa, karena itu adanya di kitab rujukan yang besar. Kemudian berdoa untuk sohibul, Allahumma taqabbal minni sendiri atau min bulan dan sebagainya. Nah itu disunahkan. Kalau tidak apa juga tidak masalah. Kadang orang itu suruh nyembelih, jawabannya aku orang itu Tuhannya. Tuhan itu bismillah Pak. Yang umumkan juga Allahumma ada minta walau taqabbal min bulan sebut kabeh, itu juga tidak harus dia. Kadang terjadi juga sapi itu sudah rebah, datang nentosino kok, tukang kosong pengumuman. Yang ngomong mau kira ngomongin sapi nomor 7, sohibul kurban sebut 1, 2, 3, 4. Nanti si sembelit, tukang sembelit sebenarnya juga Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ada minhum. Selesai. Ada aja bulan pengguna ini Allahumma taqabbal min Pamilo bin terus anak bulan bin pintu loh Pak itu sampai ke sombong gitu lah belum ya cukup bacakan panitia semua, kemudian pergerakan sapi segera sembelih. Karena sapi tadi disebutkan kalau sudah jatuh itu dia blend dalam hitungan beberapa detik. Nah, kalau mau mengikat ikat di situ. Kalau yang pagel itu begitu jatuh sembelih, nggak diikat enggak. Ada tanggung lagi. Ya enggak Pak, kalau sudah digulung nggak bisa bangun lagi, kecuali kita gulungnya ngaco Pak. Ya, kalau sudah ditarik gulung atau squeeze kuat-kuat itu nggak bangun lagi. Ya. Kalau perkaranya Pak, karena pasti akan tidak seperti ini. Karena beberapa jadwal masuk aja seperti itu karena darahnya terpompa dengan maksimal. Ya, maka tadi disebutkan ada yang mengikat semua dan tidak ikat satu. Karena apa? Jadi gini Pak, dalam menyembelih itu fungsinya adalah mengarah kepada kematian somatik. Ini roti ilmiah kuliah. Jadi ketika disembelih, otak itu memerintahkan kepada jantung. Ini saya kekurangan oksigen, tolong suplai darah. Maka menerima perintah itu, jantung memompa. Kok ratakan? Perintah lagi, semakin keras memompanya, maka darah yang keluar semakin kencang. Sampai akhirnya, wes jantung, aku sebagai otak wes mampu karena tidak mendapatkan suplai oksigen dan energi dari darah. Aku tak larang si jantung enggak aku kira tahu tak kumpul kok ratakan terus aku larang aku juga larang aku kemarin perintah. Maka ketika terjadi seperti ini, itulah yang disebut dengan kematian somatik. Ketika otak juga tidak memberikan respon, tidak memberikan sinyal, dan jantung berhenti merespon dari sinyal otak. Nah, maka dari ini kita tahu kalau menyembelih itu tidak boleh dicubit
sumsum tulang belakangnya. Karena ketika dipotong sumsum tulang belakangnya, maka otak sudah nggak bisa memberikan sinyal kepada jantung. Karena membuat jembatan informasinya, yaitu sumsum tulang belakang, sistem saraf utama itu terputus. Maka jantung mundur, otak pit. Tuh, ilmunya boleh nyambung. Oh, berarti otak kesalahan. Otak darah itu menunjukkan. Sehingga darah yang masih ada di dalam pembuluh kapiler, pembuluh arteri di dalam daging itu terhenti. Ya betulnya cepat pembantu itu bisa dikelari. Ini dagingnya nggak bersih, dagingnya tidak aman, tidak sehat, tidak sempurna. Di beberapa kajian saya sebutkan nanti di konsumsi itu menjadikan darah tinggi karena paparan zat besi. Saya rujuk itu darah kalau masuk ke dalam tubuh itu menyebabkan penyakit. Kita biasa makan daging, tetapi kalau kontaminasi darah itu nanti bisa mengakibatkan penyakit lah, dan juga bisa menyebabkan masuknya bakteri karena darah itu merupakan tempat hidupnya bakteri. Jadi saya mohon untuk sewu untuk jaga-jaga atau yang mendatangkan jaga dari luar, tolong didampingi, jangan sampai dipotong susun tulang belakangnya. Jawabannya jaga ini, wah saya usul ini kesusun pun ngario nih. Pemulio tak bayar saya sini tak bayar diri. Ini tadi itu untuk perempatan dunia panik berarti. Seperti itu ya. Memastikan 4 urat hukum hari dan webchain itu putus. Nah ini saya bahas nih Pak di dalam fikih. Saya bahaskan dengan 4 madhab saya bawakan semuanya. Di dalam Hanafiyah itu mempersyaratkan 3 putus. 3 dari 4 itu 3. Ini gaya mana? Terserah. Di dalam Syafi'iyah mempersyaratkan jalur nafas dan jalur makan putus. Harus, meskipun ada 2 pendapat, harus putus total atau yang penting tersayat. Kata Syekh Jamal Bukhari, yang penting tersayat, tidak harus putus semuanya. Di dalam adab Hambali yang penting sama dengan Syafi'iyah, tambah 1 darah ada yang terputus. Tidak harus putus semuanya, yang penting tersayat. Kata Ibnu Hajar, yang penting itu ada sayatannya. Dan dalam terbalikan yang penting keluar darahnya. Nah dari sini kita harus ambil kesimpulan. Maka kalau kita ingin sebenarnya yang terbaik, maka pastikan semuanya putus. Kalau ada yang terlewat, 1 tidak putus, maka ini sah. Kalau 2 terputus, yang penting keluar. Jadi jangan kemudian mudah menghukumi sembelihannya tidak sah karena ada yang tidak putus haram. Itu sini haram, di sini haram. Yang ditakoni sebenarnya kita minta nombor ini tidak perlu ngablu saudara, jangan. Agama ini bila halal bayin, bila haram bayin, terbaik umur mustabiat, layak umur dan kadir menyenang. Agama ini halal jelas, haram jelas. Di antaranya itu remang-remang yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Bukan remang-remang itu nggak diketahui manusia, ada yang tahu, hanya orang-orang sedikit. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang yang mengetahui hukum. Nah, ketika nggak tahu, jangan kemudian mengatakan kalau itu haram. Kalau nggak tahu, karena ini syubhat, tanyakan kepada ulama. Jangan dulu syubhat. Syubhat bagi Anda belum tentu bagi orang lain. Okay. Jadi kalau ada atau kadang terjadi, saya sudah sampai bingung dengan judulnya ayam. Beli ayam potong, beli angkringan, kemudian makan di gas nilo. Masih ada 1 yang masih utuh. Bingung haram apa ya? Kalau Anda mengamal madhab, sesuaikan dengan madhab Anda. Kalau nggak tahu, bismillah. Karena ada pendapat-pendapat yang seperti tadi. Atau mungkin suka sebenarnya adalah Hanafiyah.
Jadi jalur nafasnya masih utuh. Jadi dalam masalah ini ada banyak pendapat. Tapi yang jelas Mas, itu harus keluar darah, minimal keluar darah. Bukan untuk ganti itu dari jadi betul-betul. Kalau tidak keluar darah, maka seluruh badan sepakat. Saya sampai jam berapa? Jadi sempurnakan empat kurang. Kalau tidak bisa maka 3 itu juga bisa. Kalau tidak bisa maka minimal keluar darah. Nah kalau mau bahas rincinya, mau diskusi nanti tidak di forum ini. Ya, karena kita harus kedatangan kita rujukan para ulama. Nah jawabannya aku udah ngaji, aku tahu dulu dari bahagia itu bukan cara belajarnya para ulama. Kita harus datang dan kita. Misalnya Ali Musyrozi mengatakan demikian dalam kitab Muhadzab, kemudian Alimah Abu Sujat berkata dalam kitab Bayarut Takrim, dan sebagainya. Nanti dalam Hanabilah Pak Imam Ibnu Qudamah mengatakan demikian dalam Iqna, dalam Umdah, dalam Mughni, atau Hanafi mengatakan ibadah selain seperti ini, atau tafsir seperti ini, atau dalam Maliki, Quduri mengatakan Al-Qirati mengatakan demikian dan sebagainya. Ya. Jadi kami juga menyampaikan sebagai Juleha itu bukan sekedar kabur Pak. Kalau jangan datang ke tempat saya ada satu lemari itu khusus untuk fikih yang membahas 4 mata. Kita nah ini untuk daging yang dibagikan ini sering terjadi ribut di masyarakat. Ada yang tumbuh daging semuanya turun baru dibagikan. Turun kemudian seimbang sepertiga kemudian dibagikan. Yang saya buat kalau dari Lampung itu jam belum masuk saya ibu korban aja jam 3 oleh nopo daging. Kalau mereka ingin mengamalkan hadis sholat id tidak makan, nanti makannya dari hasil sembelihan. Nek le ngedemi ini jam 3 nopo jam sahur atau sarapan jam 3 setelah sepatu gitu. Maka bisa didekati dengan seperti inilah. Berat daging 35% dari berat hidup. Kalau bisa misalnya beli sapi itu sudah diketahui berat hidupnya, tinggal dikatakan seperti ini. Dan nanti dengan ambil sepertiganya cukup. Kalau tidak bisa, maka ambillah salah satu sambil belakang. Itu untuk saya dulu bandingkan. Ini kurang dia Mas. Atau ini kopian bagaimana? Dan saya buka. Ada 4 kriteria untuk pembagian daging. Pertama, dimakan. Kedua, disimpan. Ketiga, disedekahkan. Keempat, dihadiahkan. Jadi ada 4 sebenarnya. Maka membagi sepertiga itu tidak mengharuskan saklek dibagi berat. Karena kalau saklek dibagi berat, kemudian nanti ditimbang yang dituntut masyarakat, itu yang menerima itu yang plastikan itu ditanya itu sedekah atau hadiah, kita bingung juga. Karena kalau sedekah untuk orang-orang miskin, kalau hadiah untuk orang-orang kaya. Dan orang sugih kalau mengkiri, bukan mengkiri nih, berarti kan kumpulan orang kaya tadi tidak mendapatkan sepertiga bagian. Sepertiga bagian juga adil. Misalnya ini 122, berarti 40 untuk sohibul korban, 40 untuk orang miskin, 40 untuk orang kaya yang belum peluru, berarti itu orang peluru. Yang orang miskin 100, berarti 4 apa? Gimana? Tapi kita kan bagi rata. Nah, maka dari situ
Kalau mau membagi kepada sayyidul kurban, tentukan di awal, Pak jenengan nanti bagi